Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kak Dinirat. Kali ini kita akan membahas tentang fistulografi. Hai kamu. Jangan lupa subscribe sekarang, karena kalau nggak subscribe, Kak Dini ambil semua makanan kamu. Karena subscribe dari kamu, energi Kak Dini buat bikin video lagi. Fistulografi adalah pemeriksaan radiografi dari fistula. Dibagi dalam dua definisi, yaitu terminologi dan patologi. Terminologi, pemeriksaan secara radiografi dari saluran abnormal yang menghubungkan dua organ tubuh akibat tukak yang dalam, cacat bawaan, atau tindakan medis yang dapat terjadi di berbagai jaringan atau organ tubuh dengan menggunakan kontras media positif. Fistula adalah lubang atau saluran abnormal yang menghubungkan antara dua organ tubuh, dapat terjadi di berbagai jaringan atau organ tubuh. Terbentuk dari jaringan lunak yang merupakan lubang berupa saluran abnormal dan berhubungan dengan organ tubuh tertentu di bagian dalam. Jadi, fistula adalah lubang yang menghubungkan dua organ di dalam tubuh ya. Misalnya, vagina dengan anus, misalnya gitu. Maksud dan tujuan, pemeriksaan fistulografi ini ditujukan untuk menunjukkan lokasi luas dan panjang dari saluran fistula, yaitu saluran abnormal yang biasanya terletak antara dua organ menggunakan kontras media positif. Jenis-jenis fistula dibedakan menjadi dua, yaitu fistula interna dan fistula eksterna. Fistula interna timbulnya fistula antar dua organ tubuh di dalam rongga abdomen atau yang terdapat di dalam tubuh ditandai dengan pireksia atau demam tinggi, peritonitis, rasa sakit pada abdomen, distensi, tegang abdomen, dan lain-lain. Indikasinya timbulnya fistula antara dua organ di permukaan tubuh dengan organ yang ada di dalam tubuh, ditandai dengan keluarnya cairan, nanah, hilangnya zat cair dan udara dari dalam tubuh, dan lain-lain. Kontraindikasi adanya penyakit kronis, infeksi anatomi, divertikulitis, karsinoma, atau cacat bawaan. Kontraindikasinya infeksi berat pada fistula yang ditandai dengan rasa sakit yang hebat, alergi terhadap bahan kontras. Teknik radiografinya diberikan kepada pasien obat petidin untuk mengurangi rasa nyeri. Persiapan alat dan bahan, persiapan pasien, teknik pemeriksaan, gambaran fistal, tindakan setelah pemeriksaan. Yang pertama, persiapan alat dan bahan yang steril dan unsteril. Yang steril seperti spuit 20 cc, introducer yaitu kanul atau aboket, sarung tangan, kain kasa. Yang unsteril, ampul bahan kontras, gergaji ampul, bengkok, alkohol, betadin, baju pasien, bahan kontras, neohidral, dionosit, hitras, urografin 75%, Conray 280 atau hipak 85%. Persiapan pasien, fistal interna persiapan sama seperti foto polos abdomen atau kolon in loop. Fistal eksterna tidak ada persiapan khusus. Fistulografi interna dan fistulografi eksterna. Teknik pemirsaannya sedikit tidak banyak perbedaan. Fistulografi interna yaitu sebelum pemasukan bahan kontras dibuat foto pendahuluan abdomen polos untuk memeriksa persiapan dan penentuan faktor eksposi. Lalu alat dan bahannya kolon set atau irigator hand blower dan kanul, sarung tangan karet, vaselin, irigator stand, pesawat fluoroskopi, dan bahan kontras. Lalu proyeksi pemeriksaannya yaitu AP, posisi pasien supine di atas meja pemeriksaan, MSP tubuh pada garis tengah meja pemeriksaan dengan kedua tangan di samping tubuh, posisi objek di tengah-tengah monitor dan film, CR-nya tegak lurus kaset, CP-nya pertengahan fistal. Kriteria gambarnya bahan kontras mengisi fistula, nanti menggunakan pesawat dengan fluoroskopi. Proyeksi lateral, posisi pasien supine di atas meja pemeriksaan, MSP tubuh pada garis tengah meja pemeriksaan dengan kedua tangan di atas kepala. Posisi objek di tengah-tengah film, CR-nya horizontal tegak lurus kaset, CP-nya pertengahan fistal. Kriteria gambar bahan kontras mengisi fistula dengan gambaran lateral.
Fistulografi eksterna metode Saxon-Basil Stickland. Persiapkan alat dan bahan, bersihkan daerah sekitar mulut fistel. Pilih introducer yang sesuai ukuran. Masukkan introducer ke mulut fistel sampai ke rongga. Beri marker pada mulut fistel. Posisikan pasien dengan tepat untuk menyuntikkan bahan kontras. Introducer dihubungkan ke spuit yang telah diisi bahan kontras. Kontras dimasukkan, hentikan pemasukan bahan kontras bila pasien mengeluh sakit atau terdapat spillback atau terdapat tekanan berlawanan dari pasien ke spuit. Bersihkan kontras yang tumpah, lakukan foto 1 dan 2 selanjutnya. Menurut Merrill, mengisi bahan kontras positif, proyeksi menyudut. Penyuntikan dikontrol dengan fluoroskopi. Identifikasi fistel dengan marker di permukaan abdomen. Jika ada reflux, dibersihkan sebelum eksposi. Atur posisi pasien agar tidak terjadi penumpahan bahan kontras. Foto pendahuluannya AP supine, batas daerah fistel. CP pada daerah fistel, foto dengan bahan kontras, AP oblik dan lateral. Film 30x40. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan yaitu posisikan pasien dengan benar, penggunaan dan pemilihan bahan kontras yang tepat, memberikan informasi tentang prosedur pemeriksaan kepada pasien agar pasien tidak shock. Jadi dia siap dengan apa yang akan kita lakukan. Setiap apa yang kita lakukan kepada pasien harus kita bilang, komunikasikan dengan kepada pasien. Ini adalah gambaran fistel, tapi ini posisinya adalah lateral. Ini foto polos nih kayak. Nah, ini adalah proyeksi AP. Terlihat ada yang opak di sana yang mengisi fistel dengan bahan kontras. Lalu bahan kontras memenuhi fistel. Terus masukin bahan kontras sampai bahan kontrasnya memenuhi, dan kalau terjadi refleks maka kita hentikan penyuntikannya, dan sebelum fotonya diambil harus kita bersihkan dulu bahan kontras yang tumpah. Ini dia gambaran dari fistel gang. Fistulografi penyuntikan bahan kontras ini berguna untuk menentukan berapa besar fistel itu, seberapa panjangnya fistel dilihat dari bahan kontras yang mengisi fistel tersebut dan seberapa luasnya. Tindakan setelah pemeriksaan yaitu keluarkan bahan kontras. Fistula eksterna, bersihkan fistula dengan betadin dan rapatkan dengan cara menjahit. Fistula interna, lakukan pembedahan dan rapatkan fistula. Nah, ini yang melakukannya adalah dokter ya, yang menjahit ini dokter. Nah, ini yang harus kita tahu sebagai radiografer, hanya mengambil fotonya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan share. Terima kasih.